Berikutnya Ustaz, saya pernah dalam keadaan terdesak. Saya terjerumus dengan hutang riba. Saya sudah tahu hukumnya, namun saat itu saya betul-betul terdesak dan amat sangat menyesal. Uangnya sudah saya gunakan untuk nafkah keluarga dan kebutuhan lainnya. Apakah Allah menerima taubat saya Ustaz? Dan bagaimana cara membersihkan harta yang sudah terlanjur saya berikan untuk keluarga? Jadi Allah, saya jawab dari akhir dulu ya. Allah Azza wa Jal tidak menutup kesempatan seorang hamba untuk bertobat dan pasti diterima selama dia ikhlas, selama orang itu belum meninggal dunia. Dalam hadis yang sahih disebutkan, taubat itu akan terus diterima selama ruh belum sampai ke kerongkongan. Selama itu belum sampai, malaikat belum cabut ruh antum masih bisa bertobat. Dan kata Nabi SAW, At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang tobat dari dosa apapun itu, sebesar apapun, maka seperti tidak ada dosanya lagi. Begitu juga Amr bin As radhiyallahu anhu pada saat dia mau masuk Islam, kan dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam tapi saya berikan syarat. Di antaranya syarat, kata Nabi SAW, syarat apa? Dia bilang agar dosa-dosa saya dimaafkan. Kata Nabi SAW, hai Amr, kau belum tahu kalau dengan masuk Islam itu akan diampuni dosa-dosa. Orang yang hijrah diampuni dosa-dosanya, orang yang taubat juga diampuni dosa-dosanya, gitu kan. Dibersihkan dosa-dosanya. Jadi tidak ada masalah dengan asal dia taubat nasuha. Cuma teman-teman sekalian, perlu digarisbawahi poin penting. Ini sering kali saya melihat orang menganggap riba ini biasa gitu. Ya sudah, tidak apa-apa, utang dinaikkan sedikit atau ambil bunga bank, gitu-gitu ya, dianggap biasa itu. Padahal ini berat sekali teman-teman. Hadis Nabi SAW, satu dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Orang kalau zina dengan 36 orang beda-beda, dosanya berat banget itu. Tapi subhanallah, satu dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Dalam riwayat lain lebih berat daripada berzina dengan ibu sendiri. Itu riba yang paling rendah, seperti orang berzina dengan ibunya sendiri. Itu berat sekali. Maka saya pernah menjelaskan kepada seseorang yang mengatakan begini, Ustaz, saya punya ruko, saya mau sewain untuk transaksi ribawi. Saya cuma sewakan, saya nggak ikut-ikutan. Lalu saya bilang, antum mau dengar jawaban? Dia bilang ya. Baik, kalau tempat antum ruko itu disewain untuk tempat pelacuran, boleh nggak? Dia bilang nggak boleh Ustaz. Karena biasanya orang kalau berzinahan, dia sudah tahu itu dosa besar. Saya bilang, menyewakan pada transaksi riba lebih besar daripada tempat berzinahan itu. Tidak usah. Sewakan kepada yang lain, restoran, rumah makan, apalah ya, yang mungkin insya Allah banyak ya pintu-pintu rezeki untuk itu. Jadi nggak usah gitu ya. Jadi jangan bilang oh saya kepepet, enggak teman-teman. Makin kita kepepet, makin kita butuh, justru makin puncaknya kita berdoa di saat itu. Allah mengatakan amma yujibul muttarra idza da'ah. Siapa yang akan menjawab orang-orang yang dalam keadaan kepepet ya? Wa yakshifus su, dan menghilangkan keburukan. Ya itu tidak ada kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang bisa menolong itu. Justru saat itu antum kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, inti pertanyaan bagaimana? Kalau sudah terlanjur, ya sudah. Qadarullah ma sya'fa'al. Kalau sudah dilakukan. Karena fatwa itu beda teman-teman sekalian. Sebelum dikerjakan sama sudah dikerjakan. Kalau ada orang belum berzina, dia tanya. Seperti seorang anak muda yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya siap tinggalkan semua larangan agama kecuali satu. Izinkan saya berzina. Dia belum buat. Nabi bilang, kau mau enggak kalau ibumu dizinai? Enggak. Saudarimu? Enggak. Istrimu? Enggak. Anakmu? Enggak. Kalau gitu kenapa kau mau zina sama orang lain? Bagaimana perasaannya, saudaranya, suami dan seterusnya? Itu karena belum dibuat. Tapi pada saat ada orang yang datang, justru dia mengaku, ya Rasulullah saya baru buat, sudah terlanjur terjadi, Nabi SAW menyuruh dia taubat. Gitu kan? Menyuruh dia taubat, jadi beda. Dan ada satu jawaban yang menarik dari Dr. Ziyad Abbadi, hafidhahullah. Kemarin waktu beliau datang, beliau sempat ada yang nanya tentang masalah transaksi riba ini. Dia sudah terlanjur transaksi kerja di bank dan tidak bisa keluar. Kalau dia keluar di bank ribawi itu dia kena denda. Dia sekian tahun. Tapi dia datang dalam kondisi nangis-nangis sama si bapak itu. Padahal sudah berumur beliau. Setelah itu saya bilang coba saya tanyakan aja kepada syekh, kepada ulama mungkin supaya jawabannya lebih jelas. Maka syekhnya mengatakan yang kita butuhkan ini, yang dia butuhkan ini fatwa atau takwa. Ada dua gitu. Fatwa atau takwa. Kalau fatwa hanya sekedar solusi saja, ya sudah dia taubat selesai, gitu kan? Mudah-mudahan Allah maafkan. Tapi kalau takwa ini berarti lebih tinggi daripada fatwa itu. Dia takut nggak kepada Allah? Kalau orang bertakwa sama Allah, dia tidak akan berani lagi menyentuh itu. Bahkan dia tidak akan mau menyentuhnya, gitu kan?
Apalagi kalau sampai terjerumus dan mengatakan kena kepepet, itu tidak akan. Nah sementara takwa itu harus didahulukan daripada fatwa itu sendiri. Banyak orang tidak dahulukan takwanya, fatwanya. Tanya sana, tanya sini supaya membenarkan apa yang dia lakukan. Tidak, saudara. Ya. Fatwa itu hanya solusinya saja. Dahulukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.